Persiapan dan pelaksanaan tindakan. Sebelum pelaksanaan isolasi DNA, terlebih dahulu dipersiapkan diri serta alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, tabung mikrosentrifugasi berfungsi sebagai wadah untuk isolasi DNA. Yang kedua, sentrifugasi berfungsi untuk memisahkan zat dalam cairan sehingga dapat mengendap. Yang ketiga ada rak tabung, berfungsi sebagai tempat meletakkan tabung sentrifugasi. Yang keempat ada pipet dan mikropipet berfungsi sebagai alat mengambil, memasukkan, dan menghomogenkan bahan untuk isolasi DNA. Yang kelima itu ada alat Vortex, berfungsi sebagai alat untuk menghomogenisasi bahan untuk isolasi DNA. Yang keenam itu ada kulkas, berfungsi sebagai alat untuk inkubasi. 7 ada kertas tisu, berfungsi sebagai tempat untuk mengeringkan pilet DNA. Yang kedelapan itu adalah sarung tangan, berfungsi sebagai untuk proteksi diri. Berikut adalah bahan antara lain sampel darah pena atau darah ETA berfungsi sebagai proteksi diri. Ada isopropanol untuk mengikat DNA dalam supernatan. Yang ketiga, ada etanol 70% untuk mencuci isopropanol. Kit isolasi DNA yang berisi pertama, larutan sel lisis, berfungsi untuk melisiskan sel darah merah karena isolasi DNA yang dilakukan pada sel yang berinti, yaitu sel darah putih. Yang kedua, itu adalah larutan nukleoid lisis, melisiskan sel darah putih agar inti sel keluar. Larutan ini mengandung ETA untuk menghilangkan kation di valen dan menghambat DNA serta SDS untuk melarutkan membran sel dan denaturasi protein. Tiga itu adalah larutan protein precipitation, berfungsi untuk memisahkan protein dari larutan. Dan rehidrasi DNA. Pemeriksaan isolasi DNA. Proses pertama dalam melakukan isolasi DNA, berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, lakukan sentrifugasi untuk mendapatkan bavikot dari sampel darah primer. Kedua, ambil satu tabung mikrosentrifugasi dan diisikan dengan 900 ml larutan sel lisis. Ketiga, ambil 300 ml bavikot dan masukkan ke dalam tabung mikrosentrifugasi. Lalu, campur cairan di dalam dengan alat Vortex. Keempat, lakukan inkubasi pada tabung selama 10 menit di dalam freezer kulkas untuk melisiskan sel darah merah. Kelima, sentrifugasi tabung pada 13.000 rpm selama 1 menit. Keenam, buang supernata sebanyak mungkin tanpa mengganggu pelet putih yang tampak. Lalu, lakukan sebanyak 5-6 kali sampai larutan jernih. 7. Tambahkan 300 ml larutan nukleoid lisis ke dalam suspensi. Lalu mencampurkan dengan menggunakan mikropipet sebanyak 5-6 kali untuk melisiskan sel darah putih. Larutan akan menjadi piksas. Tambahkan larutan protein precipitation sebanyak 100 ml ke dalam larutan yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Dan Vortex sampai dengan 10-20 menit. Sentrifugasi dengan 13.000 rpm selama 3 menit. Lalu, pindahkan supernata ke dalam tabung mikrosentrifugasi steril yang berisi 300 ml isopropanol. 10. Tabung dibalikkan dengan perlahan-lahan supaya larutan tercampur dan terlihat masih putih. 11. Sentrifugasi pada 13.000 rpm selama 1 menit pada temperatur ruangan. DNA akan terlihat kecil. 12. Buang supernata dan tambahkan 300 ml etanol 70%. Lalu, sentrifugasi seperti pada langkah sebelumnya. Dengan hati-hati aspirasikan etanol dengan pipet, jangan sampai pilet terbuang. 13. Letakkan tabung dengan terbalik ke atas kertas kapsorgen dan keringkan di udara selama 60 menit. Tambahkan 100 ml larutan rehidrasi DNA. DNA disimpan di dalam temperatur 2-80 derajat. A. Pencarian genom pada situs NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Pertama, ketik situs NCBI atau National Center for Biotechnology Information pada location bar pencarian. Kedua, pilih referensi pada all database atau nukleotid dan ketik nama human yang diinginkan. Di sini menggunakan human Homo sapiens dan sindrom Down pada situs NCBI.
Ketiga, muncul berbagai pilihan sekuen berkaitan dengan human Homo sapiens dan sindrom Down, maka akan muncul pada situs NCBI dengan berbagai jumlah linier DNA dan RNA. Keempat, setelah pilih sekuen Homo sapiens dan sindrom Down pada situs NCBI, maka klik pasta memperoleh sekuen nukleotida dalam bentuk pasta. Kelima, klik Send to Pilih File, kemudian klik Create File lalu sekuen tersimpan. Ketiga, muncul berbagai pilihan sekuen berkaitan dengan human Homo sapiens dan sindrom Down, maka akan muncul pada situs NCBI dengan berbagai jumlah linier DNA dan RNA. Keempat, setelah pilih sekuen Homo sapiens dan sindrom Down pada situs NCBI, maka klik pasta memperoleh sekuen nukleotida dalam bentuk pasta. Kelima, klik Send to Pilih File, kemudian klik Create File lalu sekuen tersimpan. B. Pengaplikasian Mega. Pertama, membuka program aplikasi Mega X yang telah terinstall pada laptop. 2. Klik menu Agreement, pilih Edit Will Agreement, pilih Create a New Agreement, lalu klik OK. Pilih data tipe for agreement dengan tipe DNA. Di sini data yang digunakan adalah untuk melihat DNA pada Homo sapiens. Ketiga, klik menu Edit, lalu klik Insert Sequence from File. Klik sekuen data Homo sapiens dan sindrom Down yang telah dipilih. Lalu klik OK. Maka data sekuen DNA akan muncul pada Mega X. Keempat, setelah kedua sekuen DNA Homo sapiens dan sindrom Down muncul pada Mega X, tekan tombol Shift pada keyboard dan blok data sekuen DNA Homo sapiens dan sindrom Down. Kelima, klik menu Agreement, lalu klik Agree by Crystal W, klik OK. Maka agreement pada sekuen Homo sapiens dan sindrom Down akan tersusun.